Oke, eh, kita mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Di sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Dodi Diaman. Saya backgroundnya adalah teknik elektro. Kebetulan saya lulusan percubuanan dan konsentrasi pada gelombang mikro atau microwave ya. Nah kebetulan sekarang saya ditugaskan atau sebagai dosen tetap di Universitas Muhammad Husni Tamrin di program studi D4 Teknik Elektronik. Untuk mata kuliah yang beberapa mata kuliah yang saya ajar atau saya ampu diantaranya adalah hari ini yang kita pertemuan hari ini adalah teknik elektronika terintegrasi. Pertama elektronika terintegrasi, kemudian teknik digital, kemudian instalasi listrik, kemudian sensor dan transducer. Nah, keterkaitannya dengan materi ini bahwasannya elektronika terintegrasi syaratnya adalah sudah mempelajari sensor dan transducer, teknik digital tentunya, dan elektronika listrik. Nah, kebetulan itu mata kuliah yang saya ambil. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, supaya kita bisa menyerap ilmu dengan baik dan kita bisa tenang dalam belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin doanya dan berdoa. Saya masih siapa yang mungkin silakan. Ya, silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kita masing-masing berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Nah, elektronika terintegrasi untuk materi hari ini kita di pertemuan ke-6 ini adalah melanjutkan tentang pertemuan sebelumnya karena terangkai ya. Itu kita pertama sudah belajar tentang op-amp, itu jenis IC. Nah, ada yang IC analog, digital, kemudian kita masuk ke pertemuan dengan sensor dan transducer. Dan hari ini bagaimana komunikasinya antara analog dalam sinkron terhadap digital dan digital terhadap analog. Nah, ini ada yang analog digital converter dan digital analog converter. Nah, oke. Nah, ini adalah rencana pembelajaran kita yang di awal-awal saya ulas kembali yang di pertemuan awal sebelum perkuliahan ya. Kita menyepakati ini ya, di antaranya adalah ini ada bahan kajiannya. Nah, ini semua bisa dilihat di modul yang saya upload di LMS ya. Nah, itu dan kemudian ini adalah daftar pustakanya atau referensinya, sumber referensinya ini. Kemudian nah, tujuan pembelajarannya bahwa di dalam materi digital analog converter dan analog DAC dan ADC itu ada tujuan dalam tujuan pembelajarannya. Yang pertama bahwa menjelaskan prinsip kerja analog digital dan digital analog converter. Nah, kemudian sampai dengan aplikasi, sampai dengan identifikasi dan implementasinya. Nah, untuk teknisnya, jadi saya menerapkan delivery, kemudian interaktif, dan assessment. Itu dalam teknik pembelajaran hari ini. Artinya bahwa untuk delivery, saya memberikan modul bahan ajarnya atau teman-teman bisa mencari referensi-referensi lain, kita diskusi. Nah, interaktif adalah kita diskusi, ya bisa tanya jawab nantinya. Kemudian asesmen itu sebagai evaluasi. Nanti saya akan memberikan tugas ya di akhir nanti, dan tugasnya adalah dalam waktu 1 minggu. Dan kriteria penilaian sama-sama kita sudah sepakati, cuma saya mengingatkan kembali bahwa untuk kehadiran itu adalah 15%, kemudian keaktifan 15%, tugas 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Cuman ada persyaratan bahwa untuk lulus mata kuliah ini kehadiran adalah minimal 80%. Ini kan kesepakatan kita di awal ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke sini ya, kita sebagai pengantar dulu. Kira-kira materi yang sensor dan transducer kemarin saya sampaikan, saya ingin mengevaluasi dulu, mereview dulu.
pemahaman Anda tentang sensor dan transducer, bukan sensor dan aktuator, ada yang bisa menjelaskan kira-kira tentang sensor dan aktuator? Oke, silakan. Baik, yang pertama itu adalah sensor. Sensor adalah perangkat yang berfungsi mendeteksi atau mengukur perubahan fisik atau kimia di lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses lebih lanjut oleh sistem elektronik atau komputer. Oke, ya artinya bahwa dari fisik menjadi nanti ke sinyal listrik, ya seperti itu. Oke, sepakat? Oke. Aktuator? Ya, silakan. Atensi. Ya, aktuator itu adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi aksi listrik ataupun mekanisme aksinya ini seperti gerakan, perubahan posisi, terus tekanan energi. Oke, itu aktuator. Nah, oke. Kita simpulkan bahwa sensor itu adalah input dan aktuator adalah outputnya. Dan di tengah-tengah adalah sebuah proses. Bagaimana input yang jelas dari sinyal analog, ya, bagaimana diproses dengan digital dan outputnya menjadi analog kembali. Nah, itu adalah konsep kita pembelajaran hari ini. Fungsinya siapa sih perannya yang mengubah itu, gitu kan ya. Oke, nah sebagai pengantar bahwa pertama dalam sistem elektronik modern, ya, informasi dari dunia nyata, sinyal analog seperti suhu, tekanan, atau tegangan ini perlu diubah menjadi sinyal digital karena sekarang sudah teknologinya sudah berbasis digital. Itu adalah sebagai pengantar. Maka untuk mengkonversi itu supaya antara analog dan digital bisa sinyal analog bisa diproses oleh perangkat digital, maka harus ada perantara, yaitu adanya analog digital converter dan dirubah lagi ke digital analog converter. Nah, oke. Ini kita lihat bahwa dalam sebuah sistem kontrol proses daripada analog dan digital kemudian berubah lagi menjadi analog. Nah, kita lihat nih, input tadi sensor, ada sensor apa? Suhu, tekanan, dan sebagainya. Nah, itu adalah merupakan analog. Sementara di dalam sistem tadi yang disampaikan di pengantar, ada di dalam sistem digital atau komunikasi digital itu ada proses digital. Contohnya apa? Misalkan microcontroller. Nah, microcontroller pembahasannya adalah setelah memahami proses ini. ADC dan DAC, dan di pertemuan ke-7 kita nanti membahas tentang microcontroller. Ini artinya bahwa dari sinyal input yang analog tidak bisa masuk ke sinyal proses yang digital. Itu berbeda. Mungkin antara bagaimana sistem digital kita belajar di teknik digital, benar nggak? Nah, dia binary kode kan? Nah, seperti itu. Oke. Jadi antara input terhadap sebuah proses itu perlu yang disebut dengan analog digital converter. Dari sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital sehingga bisa dibaca atau bisa diterima oleh perangkat proses yaitu microcontroller dan sebagainya. Tidak hanya microcontroller ya. Nah, kemudian output dari microcontroller ini masih bersifat digital. Kan kita manusia. Gak mungkin bisa misalkan suhu, kita tahunya kan misalkan suhu 40 derajat, 30 derajat seperti itu ya. Tapi kalau di dalam proses outputnya digital, tapi kan logikanya mungkin 40 itu di binary-nya berapa? Kan kita nggak bisa baca. Ada seperti itu. Sehingga perlu sebuah perangkat atau sistem yang mengkonversi dari proses digital ini dibalikkan lagi menjadi analog. Sehingga disebutnya adalah DAC, digital analog converter. Oke, sampai sini kira-kira paham nggak konsepnya dulu? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Kita lanjut satu-satu bahasnya. Oke, yang pertama kita DAC dulu deh. DAC apa? Digital analog converter. Nah, lihat. Nah, ini kita lihat bahwa sinyalnya ada sinyal awalnya adalah digital. Digital kita mengenal apa? Hanya dua kemungkinan, 0 dan 1. Iya atau tidak. Hanya itu di digital.
berbeda dengan analog, gitu ya. Sehingga bagaimana nih sinyalnya itu adalah continuous. Nah, ini adalah digital to analog converter prosesnya. Nah, jadi ini adalah sistem yang dapat mengubah kode bilangan digital menjadi tegangan keluaran analog atau mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian ini DAC ini banyak digunakan sebagai rangkaian pengendali driver tadi aktuator tadi. Misalkan driver motor, ya bagaimana kita mengontrol motor listrik itu dengan kecepatan atau PWM, pulse width modulation, dan diatur berapa kecepatannya, gitu kan, pengaturannya dan sebagainya itu dengan sistem digital. Nah ini secara gambarannya bahwa ada R atau 2R leader DAC. Nah, pertama bahwa tipe R to R leader ini ya, ini banyak digunakan dalam IC DAC, digital analog converter. Nah, selengkapnya nanti teman-teman bisa baca di modul ya. Ya, silakan nanti download di LFS. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Nanti kita lebih cenderung ke simulasinya saja ya. Nah, nih, ini adalah sirkuit contoh nih, simulasi untuk DAC. Saya menggunakan Proteus ya. Nah, ini jadi ada nilai tegangan daripada output di sini. Itu tergantung daripada nilai input, berarti ini nilai input. Jadi teman-teman nanti mengkonversi. Nah, ini kan ada LSB. Nah, kita kalau mengkonversi bilangan ke biner, kan ini berarti 8 bit ya. 8 bit jumlahnya. Jadi kan sebelah kiri dulu kalau sudah hitung ya. Nah, itu disebutnya adalah LSB dan paling kanan adalah MSB. Nah, nanti dijumlahkan, misalkan 00 kan 0 ya. Kalau satu semua itu artinya berapa nilainya? 16. Nah, 16 nilainya satu semua. Nah, 16 misalkan ini, inputnya adalah 16 ya, dibagi 255 dikali tegangan referensi gitu. Nah, ini hasilnya berapa? Kira-kira. Kalau tegangan referensinya 5 volt, kalau lebih satu semua berikan ini hanya 1 ya. 5 volt ya, 5 volt. 5 volt benar. Ya, oke, kita lihat simulasikan. Oke, ini saya simulasikan di Proteus. Bentar. DAC. Ini saya simulasikan, misalkan ini adalah inputnya adalah 0 semua. Ini 0 semua, itu outputnya adalah tegangannya 0. Ketika kita logika nih 1 semua, ya, ini adalah tegangan 4,98. Sementara di sini tegangan referensinya adalah 5 volt. Ini mendekati nilai ya. Nah, sesuai dengan yang tadi. Ini adalah simulasi atau penggunaan dengan DAC 0808, IC DAC 0808. Nah, ini tegangan referensinya ya. Dan ini kita mengenal juga pernah belajar tentang op-amp ya, antara berarti ini IC analog ya, yang ada inverting, non-inverting. Nah, itu seperti itu. Ini maksudnya ini input digitalnya ketika misalkan logika 100111 seperti itu. Nah, kita harus akan tahu bahwa yang dikonversikan itu tegangan kesininya nilainya berapa. Ini yang dari berarti ini perangkatnya saya bahas dari output dulu ya, bagian output. Ya, oke, seperti itu. Nah, ini selebihnya nanti teman-teman saya sudah siapkan tugasnya untuk mensimulasikan dan menganalisisnya ya. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah kita masuk. Nah, ini. Jadi nilai input dibagi 255 ya, dikali tegangan referensi. Ya, berarti kan misalkan tadi 16 ya, kalau 1111 dibagi 255 hasilnya berapa? 0, berapa? Kabinetnya 111 Semua. itu nilai inputnya 255 Pak. Jadi 255 bagi 255 kali tegangan referensinya 5 volt. Berarti hasilnya 5 volt outputnya. Nah, tadi disimulasi 4,98. Berarti ada selisih karena mungkin adalah faktor simulasi namanya kan gitu, seperti itu. Oke. Paham ya sampai situ? Oke. Nah, selanjutnya ini adalah DAC sirkuitnya, bisa teman-teman pelajari di modul ya. Nah, kemudian sekarang saya masuk ke kebalikan. Analog digital to converter. Artinya ini di bagian input. Tadi saya menjelaskan di bagian setelah rangka proses di output proses ke output ya, ke kalau di aktuator. Nah, ini
adalah analog to digital converter, berarti kebalikan dari tadi. Sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital. Ini berarti dari sensor posisinya di input. Ya, mau masuk ke microcontroller misalkan. Gitu. Jadi fungsinya adalah tadi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Ini adalah. Oke. Nah, kemudian pernah ingat ini tentang komparator pembanding di mata kuliah atau di pertemuan sebelumnya di elektronika integrasi? Pernah pembanding kan? Di OPM. Ya, artinya dia membandingkan. Ini yang digunakan dalam prinsipnya. Artinya dia kalau pembanding itu nilai output akan mengikuti nilai tertinggi daripada nilai input pembanding. Artinya misalkan nih, dia akan berlogika 1 jika tegangan positif, input positif lebih besar dari input negatif. Misalkan di input positifnya adalah 5 volt, di input negatifnya adalah 3 volt, maka dia outputnya adalah logika 1. Dan akan kebalikan, dia akan berlogika 0 jika input positif kurang daripada input negatif. Artinya jika di sini 5 volt, di tegangan positifnya 3 volt, maka yang ini adalah negatif, 0. Kenapa 0? Kok nggak ini? Karena kita di sini adalah digital. Tadi kita konsep awal digital itu hanya 0, 1. Ya, oke, paham? Nah, ini bisa dibaca slide-nya ya. Jadi untuk penjelasannya. Kemudian, jadi selanjutnya ini. Jadi ini adalah sebuah proses konversi daripada analog ke digital. Ya, jadi kalau digital output kodenya analog input dibagi referensi input dikali 2 pangkat n min 1. N itu adalah jumlah bit. Yang berapa bit? Kalau contoh tadi 8 bit kan? Ya, kan ada 8 bit, 4 bit, 16 bit. Nah, itu yang menentukan. Oke. Kemudian ini adalah bagaimana proses pengolahan sinyal. Ini proses pengolahan sinyal. Ini juga adalah kita di teknik digital juga kita pernah bahas ini. Ya. Jadi kalau prosesnya di ADC, ini adalah proses di DAC. Jadi berbanding terbalik. Ya, jadi setelah kalau di ADC, jadi proses input tadi kalau saya gambarkan di sensor ya tadi ada input, proses, output. Nah sebetulnya seperti ini konsepnya. Nah dia masuk ke mikroprosesor atau microcontroller ya, itu sebagai masukan dari analog menjadi digital, kemudian keluarannya kan dari mikroprosesor atau microcontroller itu udah digital kan, sehingga bagaimana dikembalikan menjadi analog. Nah, konsepnya adalah seperti itu. Kemudian teknik konversi ADC ya, alat pengukuran itu artinya apa? Sensor, tangkap input. Di tubuh kita sensor apa aja? Mata, telinga, seperti itu adalah sensor. Perangkat input, jadi kita melihat, oh ini menangkap ini. Diimplementasi dikirim ke dalam otak kita, oh ini namanya adalah apa? Sehingga outputnya mulut bisa ngomong nih, ya kan? Oh saya melihat, oh ini ada perempuan pakai jilbab, namanya arensi, ya gitu kan? Itu adalah proses sama adanya. Ini jadi kemudian dari alat ukur ini dikonversi ke analog ke digital, baru ke microcontroller atau komputer. Ini proses daripada ADC. Ini adalah gambaran, sebuah gambaran. Ini fungsi komparatornya adalah di sini. Ini gambaran daripada rangkaian proses daripada ADC, ya, seperti ini. Ini cara kerjanya bahwa misalkan ADC 4 bit, ranknya 0000. Kemudian inisialisasinya register diset ke nilai 1000. Nah, ini nilai register dimasukkan DAC dan dibandingkan dengan P input. Pembandingnya adalah komparator. Nah, oke. Nah, ini dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah ADC simultan atau flash converter ADC-nya bahwa input analog tegangan in ya yang akan diubah ke bentuk digital diberikan secara simultan pada sisi positif. Nah, pada komparator tersebut, nah posisi pada komparator dan input pada sisi tergantung pada ukuran bit converter seperti tadi ya yang rumus tadi yang 2 pangkat n input dibagi ininya ya
jumlah bit. Ketika tegangan input melebihi tegangan input dari suatu komparator, maka output komparator adalah high. Seperti halnya tadi, ketika P plus lebih dari P min, maka logika satu. Tapi kalau tegangan input negatif lebih besar daripada tegangan input positif, maka logikanya adalah itu. Paham ya? Nah, ini. Jadi tegangan input dibagi tegangan referensi dikali 255. Apa yang membedakan dengan yang tadi? Di digital analog. Kalau digital berarti adalah tadi apa? Tegangan input dibagi 255 dikali tegangan referensi. Ini perbedaannya, pembalikannya, rumusnya. Kemudian ini sebuah simulasinya ya, bahwa ini kita coba pembuktian bahwa tegangan output itu sama dengan tegangan input dibagi tegangan referensi dikali 255. Saya sudah buatkan simulasinya. Kita coba di Proteus. Kita di Proteus ADC-nya. Nah, ini sebuah rangkaian yang tadi kita di slide ini. Jadi kebalikan nih. Sekarang adalah dari tegangan dari analog menjadi digital. Nah, kita lihat bahwa ini tegangan inputnya ya, ini positif ya, itu adalah 1,8. Nah, ini logikanya adalah 0 semua. Ya, berarti karena kenapa? Tegangan referensinya berapa? 5 volt. Ya kan? 5 volt tegangan referensinya. Berarti PI-nya adalah 5 volt. Maka dia lebih besar negatif. Maka dia 0 logikanya. Nah, sekarang kita coba on-kan ini. Oke, kita close ini. Nah, oke, ini coba ini kita. Jadi kalau tegangan inputnya adalah ini, nih, teman bisa lihat ya, 1, berapa. Nah, baru dia berlogika 1 ini, apakah dia mendekati angka 5 volt? Nah, ini kan belum berubah ya. Ini harus ini harus nah, ini harus dirubah. Ini ketika kita setting 5 volt. Nah, kan? Bener gak? Kita setting 5 volt. Nih, bahwa nilai tegangan di input 5 volt di outputnya adalah 111. Berarti tadi kan 111 itu adalah 16. Binernya desimalnya 16 kan, nilai 16. 255 ya, 255, bukan 16. Nilai binernya adalah 255. Ya, terima kasih RNC koreksi ya. 255 nilai binernya. Artinya bahwa dengan rumus tadi tegangan input dibagi 255 dikali tegangan itu untuk digital analog. Ya, kalau ini analog nih, analog ke digital, input dikali tegangan referensi dibagi 255, benar? Kali apa coba yang benar? Tegangan input dibagi tegangan referensi dikali 255. Tegangan input dibagi tegangan referensi dikali 255. Tegangan input berapa? 5. Dibagi tegangan referensinya tadi di sini lihat berapa? 5. 5 dibagi 5 dikali 2. 255 kalau dikonversi ke dalam biner nilainya adalah 1 sebanyak 8 bit. Pembuktiannya ini nilainya. Betul ya? Oke. Nah, kira-kira paham itu? Ya. Oke. Ya, jadi pembuktiannya. Nah, selebihnya sebenarnya gini. Kalau teman-teman ingin lebih memahami, nanti tugas yang nanti saya share, itu coba disimulasikan, diamati, apakah benar apa yang kita praktekkan atau kita simulasikan dengan teori yang saya sampaikan, ya, oke. Nah, ini berarti kita sudah bahas analog digital dan digital analog converter.
Oke, kita lihat di selanjutnya ya ini. Nah, oke. Eh, ini kita sudah mensimulasikan atau saya sudah mensimulasikan dua poin ya. Artinya kita balik ke sini. Kira-kira dari apa yang kita coba simulasikan ya atau saya sampaikan analog ADC dan DAC, teman-teman bisa memahami nggak konsep antara sistem kontrol input, proses dan output? Ya, artinya bahwa ADC ada di posisi input. Nah, artinya misalkan ada sebuah sensor, kemudian sebelum ke alat proses digital, microcontroller atau apa, nah ini nanti ada sebuah proses yang namanya ADC konversi. Kemudian DAC adalah setelah output daripada digital, kemudian ke output kembali ke analog. Nah, oke, paham ya ini ya? Oke, selanjutnya saya ingin mengulas ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang tadi saya sampaikan sebelum kita akhiri? Saya Ya, silakan. sebelumnya perkenalkan, nama saya Zidan. Ya, Zidan. Untuk kesimpulan dari materi ADC dan DAC ini, atau yang kita kenal juga sebagai analog digital converter, kemudian digital analog converter itu tadi kan ada diagram. Nah, diagram itu isinya pertama kita dari input dulu dan output dulu. Nah, input itu berupa sensor. Ya, Sensor. boleh. Ya, bisa kita bilang sensor tekanan, sensor suhu, Ya. sensor kelembapan dan lain-lain. Lalu dari sensor itu masuk ke dalam proses microcontroller. Nah, sebelum masuk ke microcontroller itu ada namanya perangkat konversi ADC. Oke. Jadi dari seluruh digital converter ya. analog digital converter. Dari microcontroller itu diproses sinyalnya, lalu kemudian kita mengarah ke outputnya, di mana output itu sudah berupa sinyal analog melalui proses konversi DAC. Oke, DAC ya. Jadi dirubah lagi ya. Dirubah lagi. Artinya bahwa awal analog Analog melalui proses sistem kontrol digital dikembalikan lagi ke analog. Oke, berarti paham ya? Seperti itu ya. Oke. Kalau sudah paham, artinya bahwa dalam pertemuan ini saya ingin mengukur kemampuan teman-teman dan memahami konsep apa yang saya sampaikan. Saya memberikan tugas mensimulasikan ini ya di Proteus dan dibuat dalam bentuk video. Kemudian link videonya upload di YouTube. Link videonya kirim ke email. Ya, ke email saya ya. Linknya saja. Nanti saya ceknya adalah seperti itu. Oke. Jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini terkait dengan ADC dan DAC kita cukupkan sampai sekarang. Tetapi sebelum itu saya belum absen dan saya mohon teman-teman lihat LMS-nya, buka LMS-nya. Nanti saya approve ya kehadirannya. Silakan absen. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah saya cukupkan, terima kasih dan mohon maaf barangkali ada yang belum tersampaikan, dan kalau yang masih ada yang belum memahami atau masih ragu, silakan kita diskusi, mau ketemu saya silakan atau mau chat WA diperbolehkan ya. Oke, terima kasih untuk tugasnya. Kira-kira ada yang belum paham? Paham semua. Oke. Kalau gitu terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.